Pada para kolega saya yang mulia, para Bapak dan Ibu Hakim, mari kita membangun kembali sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja. Masih terdapat tuntutan publik yang perlu kita capai dan penuhi bersama, khususnya upaya untuk meningkatkan kualitas putusan sebagaimana telah menjadi salah satu misi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu saya akan memperkuat dukungan penanganan perkara konstitusi sekaligus meningkatkan motivasi serta sense of belonging dari para pegawai Mahkamah Konstitusi agar tercipta suasana kerja yang semakin harmonis, terarah, dan juga seimbang. Ya, yang jelas bahwa saya sendiri menyadari bahwa sebagai ketua MK saat ini bahwa distrust itu terhadap MK itu sedang melanda ya. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nah teman-teman, itulah tadi mengenai momen ketika Ketua Mahkamah Konstitusi baru ini, ya, Bapak Soehartojo menangis atas hilangnya kepercayaan masyarakat atau publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Karena yang seharusnya lembaga Mahkamah Konstitusi yang menjadi aduan, ya, tempat mengadu masyarakat, sehingga dari keputusan yang dibuat, putusan-putusan itu yang tidak tepat, maka membuat kepercayaan publik atau masyarakat yang mengalami ke titik yang terendah, sehingga ini menjadi tanggung jawab dari Ketua Mahkamah Konstitusi baru dan juga Mahkamah Konstitusi hakim yang lainnya juga, bahwa bagaimana mengembalikan marwah konstitusi itu di mata masyarakat, ya, karena trust atau juga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga konstitusi itu telah rusak, ya. Itu diakibatkan atas putusan yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku pamannya Gibran Raka Buming Raka di dalam memutuskan satu perkara mengenai batas usia capres cawapres, dan publik menilai bahwa ada kepentingan di dalamnya sehingga putusan itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Dan ketika diselidiki bahwa putusan itu memang melanggar etik, sehingga selaku MK langsung memberikan hukum berat, hukum etik, sanksi berat kepada Anwar Usman di dalam yang berakibatkan di dalam pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga dilarang untuk terlibat di dalam sidang sengketa hasil Pilpres tahun 2024 ini. Nah teman-teman, ya, itulah tentang yang dikatakan oleh Bapak Soehartojo tadi, bagaimana dia dikenang sebagai hakim yang baik, dikenang sebagai hakim yang baik di mata masyarakat. Itulah tujuannya. Kemudian tujuan yang utamanya lagi, bagaimana, ya, supaya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga konstitusi itu, ya, bisa kembali lagi seperti dulu, ya, karena itu sangat-sangat, ya, disayangkan, karena lembaga konstitusi itu adalah lembaga peradilan, ya, tertinggi, karena setiap apa yang diputuskannya itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Makanya mereka harus benar-benar memberikan hidup mereka, apakah keputusan yang mereka buat itu, ya, itu benar dan adil atau tidak, ya. Makanya, ya, tentu hakim Mahkamah Konstitusi ini harus lebih, ya, selain mengenal hukum dunia, maka harus juga mengenal hukumnya Tuhan, ya, karena itu sangat berkaitan di dalam mengambil satu keputusan. Ketika tidak mengenal hukum keagamaan, ya, maka
bisa saja mereka melenceng di dalam mengambil satu keputusan di dalam hukum dunia ini. Nah, teman-teman, inilah momen ketika Soeharto ini yang menangis. Di sini dikatakan bahwa menangis saat pidato usai dilantik jadi ketua MK. Soeharto ungkap penyebabnya. Nah, ini penyebabnya kenapa dia bisa mengeluarkan air mata pada saat itu. Ya, Ketua Mahkamah Konstitusi MK yang baru Soeharto menangis saat pidato usai mengucapkan sumpah jabatan di gedung MK Senin 13 November lalu. Nah, Soeharto tercekat dan berusaha menahan isak tangisnya di tengah-tengah pidato. Usai panjang lebar menceritakan bagaimana MK melewati masa krisis kelembagaan yang belum pernah terjadi sebelumnya secara bermartabat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tentu tidak boleh terus larut meratapi peristiwa yang baru saja terjadi ini, kata Soeharto saat itu pidatonya masih lancar. Ia menyadari ada harapan besar yang diemban dirinya bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi lainnya untuk mengembalikan kepercayaan lembaga yang dipimpinnya itu. Kami sudah memiliki komitmen bersama untuk bahu-membahu dalam membangun kembali kepercayaan dan marwah Mahkamah Konstitusi, ucapnya. Kemudian Soeharto baru tercekat menahan isak tangisnya saat menyapa koleganya sesama Hakim Konstitusi. Bicaranya sempat berhenti beberapa saat, lalu menutup muka sembari mengelap air mata. Kepada para kolega saya, Bapak Ibu Hakim, ucap Soeharto, terhenti beberapa saat tak kuasa menahan isak tangisnya. Mari kita membangun sinergitas kebersamaan dalam bekerja. Masih ada tuntutan publik yang perlu kita capai dan penuhi, lanjutnya dengan terbata-bata. Saat ditanya kenapa ia menangis, Soeharto mula-mula enggan menjawabnya. Pastilah saya coba tanya yang lain dulu deh. Elaknya berusaha menyembunyikan kesedihan. Nah, teman-teman, namun Soeharto akhirnya mengungkapkan bahwa sikap emosionalnya itu karena mengingat koleganya sesama Hakim Konstitusi dan besarnya amanah baru yang ia emban sebagai Ketua MK. Tapi insya Allah saya akan bekerja keras. Saya hanya khawatir begini, khawatir tidak bisa memenuhi ekspektasi, sehingga saya kadang-kadang apa iya saya bisa. Tanpa saya skeptis atau pesimis ya, tapi dalam benak saya sendiri itu pekerjaan yang dibebankan pada hari ini menurut saya cukup berat, ungkap Soeharto. Oleh karena itu ketika saya selalu terbayang-bayang dengan teman-teman ini, hanya kepada mereka lah saya bisa untuk mendekati tujuan itu. Bisa tidaknya saya tidak, tapi saya akan berusaha, pungkasnya. Nah, teman-teman, itulah tentang momen ketika Soeharto yang menerima tugas baru pada saat itu, dan kita berharap ya Bapak Soeharto telah melakukan sidang sengketa Pilpres tahun 2024, tinggal menunggu ya putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana keseriusan dari Bapak Soeharto ini, apakah memang benar-benar isak tangisnya, air mata yang dia keluarkan itu benar-benar dari hatinya ya, dengan kita lihat di putusan nantinya di hari Senin tanggal 22 Maret ya, karena itulah pertama mungkin kasus yang pertama dia tangani sengketa Pilpres tahun 2024 ini semenjak dia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, berikan dukungan Anda kepada Bapak Soeharto ya, berikan semangat yang baru sehingga dia berani mengambil satu keputusan yang benar, dia hatinya bisa teguh di dalam mengambil satu keadilan. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, teman-teman, kita telah melihat video cuplikan yang sangat menarik. Nah, teman-teman, kembalikan marwah Hakim MK, jangan dibiarkan jadi alat kekuasaan. Jadilah lembaga independen yang mampu memberi keadilan dan kejujuran di jalan yang benar tanpa intervensi siapapun yang amanah.
Demi kembalikan marwah dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi berharap mengabulkan gugatan pemohon. Pulihkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Bapak Soehartoyo pertahankan keadilan meskipun diintervensi oleh penguasa. Tegakkan kebenaran sebagai jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Bapak. Semoga Bapak Soehartoyo selalu dibimbing Allah swasta dalam mengemban amanah pada setiap putusan yang ada. Mohon kepada Hakim Konstitusi, terutama Ketua Pak Soehartoyo dan anggota semua, sebab hari adalah wakil Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kesehatan kepada ke-8 Hakim MK yang sedang menangani pemilu. Sehat selalu Bapak Soehartoyo. Semoga Allah yang maha adil dan penyayang menyelamatkan para hakim dari godaan syaiton yang merayu untuk menyelamatkan demokrasi dan masyarakat di NKRI. Ketika Bapak Soehartoyo berlaku adil dengan 8 tim tersebut, maka Anda akan dikenang sama anak-anak bangsa yang baik, jujur, tegas, tanpa pandang bulu. Bahkan doa mereka akan selalu mengalir buat 8 petugas MK yang mulia. Bapak Soehartoyo harus tegak untuk kebaikan negeri dan bangsa Indonesia tercinta ini. Bapak Soehartoyo Allah selalu bersamamu, rakyat negeri menantimu. Semoga hakim jadi kuat, lebih takut pada Allah dibanding Jokowi dan rezim. Semoga Pak Soehartoyo kuat menegakkan kebenaran dan keadilan, dan semoga Allah selalu melindunginya. Kami doakan Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Soehartoyo dilindungi oleh Tuhan, dan Majelis Hakim Konstitusi juga dapat bertindak sebagai wakil Tuhan di Republik Indonesia guna memberikan putusan yang adil, jujur, dan bijaksana dalam memutus perkara PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi guna menegakkan demokrasi di Indonesia. Tuhan akan menjaga melindungi Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo bersama hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, penjaga demokrasi Indonesia. Jangan takut Bapak Hakim Ketua Soehartoyo, tolong putusan yang jurdil, rakyat akan mendukung kebenaran. Pak MK Soehartoyo, jadikanlah hakim yang jujur, semoga rakyat Indonesia senang melihatnya. Hancurkan kecurangan, hancurkan kezoliman yang perlu kita ingat. Hidup sementara, akhirat selamanya. Pak Soehartoyo menangis, menandakan mempunyai hati nurani kemanusiaan yang baik. Semoga sehat selalu Pak Soehartoyo dalam menegakkan keadilan untuk rakyat banyak. Mudah-mudahan Pak Ketua Hakim MK Pak Soehartoyo benar memutuskan dengan seadil-adilnya. Rakyat yang benar cinta NKRI selalu bersama para hakim MK. Semoga para hakim MK bisa memutuskan perkara dengan adil dan bijak, dan tidak terpengaruh dengan rezim penguasa, dan tidak takut diintervensi Jokowi. Pak Ketua Hakim, saya yakin bijaksana, semoga putusan tepat untuk demokrasi lebih baik, amanah. Hakim yang bijak, yang selalu memandang ke bawah untuk mendapat keadilan yang luhur dan martabat dengan ketulusan hati yang luhur. Jangan takut Pak, TNI dan Polri melindungi seluruh bangsa Indonesia. Putuskan yang terbaik untuk bangsa dan negara Pak, bukan untuk golongan dan penguasa. Rakyat Indonesia sangat menunggu keputusan dari Bapak yang terbaik ini. Kasihan rakyat Indonesia diadu domba oleh orang-orang yang punya kepentingan. Semoga Pak Soehartoyo dapat memutuskan perkara Pilpres dan dengan benar, baik, dan jujur. Semoga Pak Soehartoyo bisa bersikap adil dan benar tanpa intervensi penguasa, dan semoga hakim lainnya dapat mengikutinya. Saya yakin Pak Soehartoyo punya hati nurani bela kebenaran. Yang tidak mempercayai yaitu orang-orang yang membela yang kalah dalam pemilu, tapi 50% lebih percaya. Sport buat Bapak yang mulia dunia akhirat, jangan sampai terkecoh dunia yang menipu. Bapak makin jangan takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat, karena seluruh rakyat mendukung rakyat kecil, orang-orang yang berkhianat untuk negeri ini. MK akan dilindungi rakyat Indonesia jika berani tegakkan keadilan hukum Indonesia. Jangan jadi pecandung MK, rakyat bersama MK, jujur, amanah, dambaan rakyat Indonesia. Ya, kita ingat Tuhan aja Pak Soehartoyo, lembaga konstitusi
independen, tidak ada intervensi pemerintah. Semoga doa dari ibunya Bapak menambah kekuatan dan keimanan hati Bapak Suhartoyo. Ya Allah, lindungilah Ketua MK yang berjuang menegakkan demokrasi. Lindungilah Hakim MK yang masih berpegang dengan kebenaran, sehat selalu dalam perlindungan Allah. Kalau MK memutuskan yang terbaik bagi Indonesia, semoga masa yang akan datang harus pulih kembali orang terbaik. Semoga dia jadi pahlawan MK sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Semoga yang mengintervensi MK secepatnya Allah melenyapkan agar kejahatan dan kebohongan secepatnya dihancurkan. Mudah-mudahan Ketua MK dilindungi oleh Allah dari ancaman-ancaman dari pihak manapun, khususnya dari kejahatan penjabat yang berkepentingan. Soeharto sebagai bapak demokrasi, bapak penyelamat bangsa dari orang yang rakus kekuasaan jika di dunia amanah, semoga meninggal masuk ke dalam surga. Doa rakyat untuk keutuhan rakyat, negara kesatuan Republik Indonesia, pemodohan dan pemeliharaan orang miskin untuk mesin politik, semoga mendapat ganjaran dari Allah yang setimpal. Ya Allah, lindungi Bapak Suhartoyo dan keluarga serta keluarga MK lainnya, dilindungi dari ajakan iblis setan ke jalan yang lurus. Rakyat suara Tuhan, jangan ada intervensi, semoga tugas dengan suara hatinya. Ambillah keputusan yang adil agar tidak berdosa terhadap berjuta-juta rakyat Indonesia. Antara rasa takut karena intervensi dan kebenaran yang ada, semoga istiqomah Bapak Suhartoyo, istiqomah amanah yang dipertanggungjawabkan. Semoga hakim bisa meniru Bapak ini karena harta dan tahta enggak dibawa mati. Semoga Bapak Suhartoyo memberi kebenaran keadilan untuk negeri kita aman dan nyaman. Semoga Allah melindungi dan tegakkan keadilan. Ya Allah swasta, kuatkan Pak Suhartoyo dalam mengambil keputusan yang seadil-adil ini untuk melaksanakan kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, berilah para hakim MK, utamanya Pak Suhartoyo, taufik, mudahkanlah mereka dalam tugas-tugas mereka. Ya Allah, menangkanlah kebenaran dan menghancurkan kecurangan atau kebatilan yang melanda NKRI ini. Ya Allah, Pak Suhartoyo jangan takut dengan intervensi Allah bersama Bapak. Dan semoga Bapak Hakim Agung Suhartoyo mampu mengatasi segala bentuk intervensi dan intimidasi baik dari dalam maupun dari luar, baik yang tersirat ataupun yang tersurat, baik yang bertinta hitam ataupun yang bertinta merah. Ingat Bapak Suhartoyo, dunia hanya sementara, jangan mudah diintervensi oleh penguasa karena iming-iming uang. Kalau Gibran emang tidak layak, kita kan demi menegakkan demokrasi dan sikat habis pemimpinan yang tidak jujur, hapus nepotisme. KKN Allah melindungimu Pak Suhartoyo, rakyat di pihak MK yang amanah dan jujur. Oke teman-teman, terima kasih.